Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Hebat, SMK Bisa. Pemirsa, berjumpa kembali dengan program keahlian agribisnis ternak ruminansia di SMK Negeri 1 Cangkringan. Pada video kali ini, akan kita tayangkan mengenai cara mengobati ternak yang terkena penyakit cacingan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pengobatannya, serta apa saja yang harus dilakukan pada saat mengobati, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kenapa Mas? Sepertinya terburu-buru. Oh iya Bu, ini saya mau melaporkan bahwanya sapi yang ada di kandang kita itu kelihatannya sakit. Tadi pagi itu waktu membersihkan kandang itu kotorannya encer dan bulunya itu tegak. Kalau dilihat dari ciri-cirinya itu ternak terkena penyakit cacingan. Mari kita lihat ke kandang agar lebih jelas. Oh iya. Anak-anak, sini bantu ibu untuk membantu mengobati ternak. Dari pengamatan yang ada dan laporan dari Mas Fuad, ternak ini mengalami penyakit cacingan. Jadi silakan disiapkan APD dan pengobatan yang ada untuk ternak ini. Ibu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di peternakan kami, peternakan sapi. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyakit cacingan pada sapi. Nah, sapi cacingan adalah sapi yang di salah satu atau beberapa organnya terdapat parasit cacing. Cacing ini bisa ada di saluran pencernaan ataupun di hati, yang disebut dengan cacing hati atau vascular hepatika. Gejalanya seperti apa sapi yang terkena penyakit cacing? Kalau kita amati di permukaan kulitnya, bulu-bulunya kelihatan kasar dan kusam. Nah, kalau kita raba, maka bulu-bulunya akan menempel di telapak tangan. Nah, di samping itu kelihatan bulunya sedikit berdiri. Nah, itu adalah salah satu tanda sapi terkena infeksi cacing. Yang kedua, kotorannya atau fesesnya itu berbentuk encer atau lembek, jadi kadar airnya lebih tinggi dari biasanya, dan ini berlangsung secara terus-menerus sehingga sapi kelihatan lebih kurus karena produktivitasnya turun. Nah, kemudian nafsu makannya juga kurang dari biasanya. Kalau ini terjadi pada sapi perah, maka produksi susunya akan turun karena asupan konsumsi pakannya turun. Kemudian gejala yang lain dari sapi ini, kalau sapi ini tipe sapi pedaging, maka kenaikan berat badannya per hari juga ikut turun. Itu dari sisi gejala sapi yang kena cacingan. Nah, untuk pencegahannya kita harus melakukan beberapa hal. Nah, yang pertama, untuk pemberian pakan akan lebih bagus bila diberikan pakan yang fermentasi. Itu jelas-jelas terhindar dari parasit cacing. Nah, selanjutnya, hindarkan sapi pada kandang yang becek atau tempat yang lembab, karena tempat yang lembab atau becek itu sebagai media tempat hidupnya cacing. Kemudian kalau kita kandangkan, kepadatan sapi-sapi di dalam kandang harus juga dijaga dalam kondisi yang ideal sehingga tidak terjadi kontaminasi parasit cacing ini. Nah, itu untuk pencegahannya. Nah, kemudian pengobatannya bagaimana? Pengobatannya cukup sederhana dan gampang, yaitu dengan cara pemberian obat cacing secara teratur. Teratur di sini dalam arti setiap 2 bulan sekali kita lakukan pemberian obat cacing. Nah, insya Allah
nanti dengan pemberian obat cacing yang rutin, sapi kita akan terhindar dari penyakit cacingan, sehingga pertumbuhan ternak sapi kita akan tumbuh secara optimal dan sapinya sehat. Terima kasih. Siklus hidup dari cacing umumnya sama. Ternak biasanya terinfeksi telur cacing yang masuk dalam tubuh bersama makanan. Di dalam tubuh, cacing kemudian berkembang biak. Setiap jenis cacing biasanya menyerang organ yang berbeda-beda. Ada yang menyerang dan menetap di saluran pencernaan, namun ada juga yang berimigrasi ke organ tubuh. Cacing dewasa dalam tubuh ternak akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Telur ini kemudian akan dikeluarkan lagi melalui feses dan melanjutkan siklus hidupnya kembali. Masker, kacamata, topi, sepatu boot, sarung tangan, drenching gun, selang plastik, dirijen, sapi, obat albendazole, Aquades. Periksa kondisi alat. Bersihkan alat menggunakan Aquades. Siapkan obat sesuai dengan dosis yang dikehendaki. Sebagai contoh, setiap 1 ml albendazole untuk 12,5 kg sapi. Misalkan, berat badan sapi 300 kg, maka albendazole yang dibutuhkan adalah 300 kali 12,5 kali 1 ml sama dengan 24 ml.
Masukkan obat ke dalam dirijen dan ditambahkan dengan air. Setel drenching gun di angka 24 ml. Sambungkan drenching gun dengan selang dirijen. Berikan obat pada ternak dengan posisi tangan kiri memegang lubang hidung ternak dan tangan kanan memasukkan ujung drenching gun ke dalam mulut ternak. Bersihkan drenching gun setelah digunakan. Berikan pakan dan air minum pada ternak. Pakan berupa konsentrat terlebih dahulu sebanyak 2,5% dari bobot badan ternak dikalikan 2 kali pemberian. Jadi pemberian pakan sebanyak 2,5 per 100 kali 300 kg sama dengan 7,5 kg per 2. Maka satu kali pemberian sebanyak 3,75 kg. Selang setengah jam diberi hijauan 10% berat badan, yaitu 10 per 100 kali 300 kg sama dengan 30 kg. Karena pemberian 3 kali sehari, maka masing-masing setiap kali pemberian hijauan sebanyak 30 per 3 sama dengan 10 kg. Air minum selalu disediakan. Setelah diberikan pakan dan air minum pada ternak, maka langkah selanjutnya adalah tindakan pemantauan ternak selama 3 hari ke depan. Adapun kegiatan pemantauan ternak yang dilakukan adalah sapi ditempatkan di kandang isolasi. Pastikan pakan dan air minum selalu tersedia. Kandang dan tempat pakan dibersihkan. Setelah selesai dilakukan pengecekan ternak, buat catatan atau recording kesehatan ternak. Kartu recording kesehatan ternak berisi catatan tentang identitas dan data kesehatan ternak yang meliputi umur, jenis kelamin, identitas ternak, bangsa, jenis, riwayat sakit, nama penyakit yang pernah menyerang, pengobatan ternak,
dan pencegahan penyakit. Mas, itu ternaknya sudah diobati dan diberi pemberian pakan dan air minum secara intensif. Tolong diawasi, kalau kondisinya sudah membaik, silakan dikembalikan ke kandang pemeliharaan. Baik Bu, terima kasih. Pemirsa sekalian, demikian video pembelajaran mengenai cara mengobati ternak yang terkena penyakit cacingan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.